Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Cordova, apa kabar? Ya betul sekali, kalau Miss bilang apa kabar berarti jawaban kalian Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya teman-teman, hari ini bertemu lagi dengan Miss Fitri. Nah, kalau bertemu Miss Fitri, kita belajar apa sih teman-teman? Ya betul sekali, kita hari ini akan belajar tematik. Tema berapa kira-kira hari ini yang akan kita pelajari? Ya, tema 1, subtema 3. Betul sekali teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang subtema 3. Nah, nanti akan belajar apa aja, kalian simak ya video Miss Fitri. Sebelumnya kita baca doa bersama dulu ya teman-teman. Kita baca basmalah terlebih dahulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa baca juga doa sebelum belajar. Bagaimana teman-teman? Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah teman-teman, mari kita simak video berikut dan jangan lupa buka juga ya buku tematiknya. Oke baik teman-teman, sudah diambil buku tematiknya. Nah sekarang kita buka ya subtema 3 di halaman 56. Nah sebelahnya ya di halaman 57. Di situ ada bacaan hidup rukun di sekolah. Tema hari ini kita belajar tentang hidup rukun di sekolah. Nah, kalian lihat ya di layar ini. Terdapat percakapan tentang suasana di kelas Nina. Nah, kita baca yuk bareng-bareng teman-teman. Masuklah ke kelas dengan tertib anak-anak. Iya, Bu. Nah, gambar yang satu lagi kalian bisa lihat di sini ya. Nina, tutuplah kembali pintu kelas. Nah, Nina menjawab, "Iya, Bu." Nah, lalu ada lagi 2 gambar lagi. Yang pertama, duduklah di bangku kalian masing-masing. Dan yang kedua, gambar yang ini, angkatlah tangan kalian jika namanya ibu panggil ya. Baik Bu Guru. Nah, sekarang dari percakapan tersebut, Miss punya pertanyaan nih buat kalian. Sebutkan 2 kalimat perintah dari percakapan tersebut. Nah, kalian tulis di kolom komentar YouTube ya teman-teman. Baik teman-teman, dari percakapan tadi kita belajar tentang apa? Siapa yang tahu? Ya, kita belajar tentang kalimat perintah. Kalimat perintah itu apa sih teman-teman? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk meminta orang lain melakukan sesuatu. Nah, di sini ada ciri-ciri dari kalimat perintah. Ada 2 ya. Yang pertama, menggunakan akhiran kata lah atau kam. Dan yang kedua, akhir kalimat menggunakan tanda seru. Nah, kalian lihat ya di sini ya teman-teman. Nah, itu adalah ciri-ciri dari kalimat perintah. Jadi, saat kalian ingin membuat kalimat perintah, jangan lupa 2 ciri ini. Menggunakan kata lah di belakangnya atau kan, dan kalian juga di akhir kalimat menggunakan tanda seru. Contohnya apa? Contohnya seperti ini. Murid-murid, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, lalu kalimat perintah. Terus lalu yang kedua, contoh lagi. Tony, tolong tutuplah pintu tersebut. Nah, pakai tanda seru. Betul teman-teman, itu adalah contoh dari kalimat perintah. Kita lanjut ya. Kita lihat di halaman 59.
Di situ semua siswa sudah duduk dengan tertib. Ibu guru meminta siswa menggambar pengalaman mereka akhir pekan kemarin. Nah, di sini kalian bisa lihat di layar ini, kita akan belajar tentang menggambar imajinatif. Menggambar imajinatif itu apa? Menggambar dengan cara membayangkan atau menghayal suatu objek. Nah, cara menggambar imajinatif bagaimana teman-teman? Kalian bisa lihat ya di sini. Yang pertama, menggambar dilakukan dengan mengamati objek secara langsung atau membayangkannya. Jadi, sebelum kalian menggambar di buku gambar, kalian membayangkan dulu nih, buku gambar kan putih, bersih. Nah, kalian mau ngisi pakai apa? Kalian menggambar pakai apa? Nah, yang kedua, gambar dibuat dengan coretan alat tulis pada media gambar. Yang ketiga, media gambar dapat berupa kertas, daun, kain, atau papan. Nah, biasanya kalau kita menggambar itu gimana sih teman-teman? Di buku gambar ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Gambar dapat diwarnai dengan pensil warna, krayon, atau spidol warna. Nah, bentuk pensil warna, krayon, dan spidol warna itu bagaimana sih, Miss? Nah, kalian bisa lihat di sini ya teman-teman. Miss akan perlihatkan alat gambar yang digunakan saat mewarnai atau menggambar. Kalian lihat. Kalian juga bisa lihat di buku ya. Deli mewarnai menggunakan pensil warna. Bentuk pensil warna bagaimana? Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu yang kedua, Tony mewarnai menggunakan spidol. Bentuk spidol bagaimana? Teman-teman. Lalu Nina mewarnai menggunakan krayon. Nah, bentuk krayon seperti ini ya teman-teman. Bisa lihat di sini. Nah, lalu hasil dari bentuk kita mewarnai menggunakan pensil warna, mewarnai menggunakan spidol, dan mewarnai menggunakan krayon itu bagaimana sih, Miss? Nah, hasilnya itu berbeda-beda ya. Di sini ada contoh mewarnai menggunakan pensil warna tuh jadi bentuknya tidak terlalu tebal teman-teman. Jadi tipis, warnanya itu tipis. Nah, lalu yang kedua, contoh mewarnai menggunakan spidol. Nah, kalau bentuk spidol itu tebal tapi tidak beraturan. Jadi karena dia bentuk spidol ujungnya lancip, jadi saat kalian tadinya lurus. Nah, lalu kalian mau ke samping tapi tidak hati-hati. Jadi asal aja kayak gitu, malah membuat gambar tersebut jelek ya teman-teman. Jadi kurang bagus, kurang enak dilihat. Jadi kalian ada contoh mewarnai menggunakan krayon yang terakhir. Nah, kalau krayon itu warnanya lebih terang, lebih nyala, dan kalian juga bisa menggunakan ini tapi beraturan juga ya teman-teman. Jadi nggak boleh acak-acakan juga. Jadi kalian harus beraturan. Misalkan kalian ingin membuatnya agak rapi gitu, jadi kalian pakai krayonnya diputer. Gitu ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh hasil mewarnai menggunakan dari pensil warna, spidol maupun krayon ya teman-teman. Lanjut. Sekarang kita masuk ke berhitung. Nah, teman-teman harus tetap semangat ya. Coba sekarang fokus dulu ya. Kita fokus lihat video ini karena kita akan menghitung penjumlahan bilangan ratusan. Nah, bagaimana sih Miss menghitung penjumlahan bilangan ratusan? Video sebelumnya, yaitu video Mr. G, sudah dijelaskan di situ bagaimana cara menghitung penjumlahan maupun pengurangan dalam bilangan ratusan. Nah, sekarang Miss Fitri akan mengulas kembali ya teman-teman. Nah, sekarang coba kalian lihat di buku halaman 50 ya. Nah, alat mewarnai Nina dan teman-teman bermacam-macam. Ada 146 krayon dan 217 pensil warna. Berapa jumlah krayon dan pensil warna seluruhnya? Jadi, kalian dapat menghitung penjumlahan tersebut dari 3 cara. Yang pertama, kalian bisa lihat di sini, menggunakan kubus satuan. Yang kedua,
menggunakan cara bersusun panjang. Dan yang ketiga, menggunakan cara bersusun pendek. Nah, di sini akan dijelaskan satu-satu ya teman-teman. Kalian bisa lihat, kalian fokus ke layar handphone kalian. Nah, menggunakan kubus satuan. Di sini ada gambar, ada 2 gambar. Cara menggunakan kubus satuan. Gambar yang pertama yaitu kubus 146 krayon. Gambar yang kedua kubus 217 pensil warna. Bagaimana menghitungnya? Kalau menghitung penjumlahan itu dari belakang. Jadi satuannya dulu kalian hitung. Di sini kalian lihat ya. Sini satuannya kalian gabungin. Satuan yang atas yang 6 digabungin sama satuan yang bawah yang 7. Jadi hasilnya adalah 13. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, bagaimana Miss menyimpan angka satunya? Nah, angka satunya termasuk angka apa? Angka puluhan. Kalian lihat, kalian majuin ke depan. Nah, di depan itu angka 4, ada 4 balok dan satu balok. Nah, jadi kalian di situ bisa digabungin dari 4 di yang atas, digabungin sama yang 1. Nah, ditambah lagi 10 balok dari yang menyimpan tadi ya teman-teman. Nah, jadi berapa hasilnya? Jadi 60. Nah, sekarang kita hitung ke yang ratusannya. Ratusannya ada berapa? Ada 1, terus dan ada 2. Jadi kalian gabungin. Yang atas 1, yang bawah 2. Kalau digabungin jadi 3. Jadi 300. Nah, hasilnya berapa teman-teman? Hasilnya yaitu 363. Tuh teman-teman. Lanjut, kalau itu menggunakan kubus satuan. Sekarang kita gunakan cara bersusun panjang. Nah, ada cara bersusun panjang, cirinya yaitu yang pertama, tuliskan bilangan dalam bentuk panjang. Jadi kalian tulis dulu bilangannya dalam bentuk panjang. Ratusan, puluhan, dan satuan. Kalian tulis ya, lihat di sini teman-teman. Lalu yang kedua, jumlahkan angka pada setiap nilai tempatnya. Jadi satuan sama satuan, puluhan sama puluhan, dan ratusan sama ratusan. Nah, begini kalian bisa lihat di sini. Yang tadi sudah Miss jelaskan, kita hitung dari belakang, dari satuannya dulu. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nah, 40 ditambah 10, karena itu puluhan, jadi ditambah 01 di belakangnya. 40 ditambah 10, 50. Lalu nyimpan 1 tadi dari satuan. Nah, jadi 60. Lalu sekarang yang ratusan. 100 ditambah 200 jadi 300. Nah, kalian bisa lihat di sini. Di situ ada 300 ditambah 50 ditambah 10 ditambah 3. Nah, kalau digabungin lagi jadi 300 ditambah 60 ditambah 3. Jadi berapa hasilnya? 363. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut, sekarang cara bersusun pendek. Susunlah ke bawah bilangan yang akan dijumlahkan sesuai dengan nilai tempat. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di kelas 1 itu cara bersusun panjang dan cara bersusun pendek, nilai puluhan dan satuan. Nah, sekarang kita tambahin ada nilai ratusannya. Cara bersusun pendek juga sama ya teman-teman. Jadi kalian menyimpan angkanya di atas. Nah, angka puluhannya yang tadi dihitung kan 6 ditambah 7 sama dengan 13. Jadi satunya disimpan di atas. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Baik, sampai sini mengerti teman-teman? Sudah cukup paham dan sudah cukup jelas? Oke, baik. Kalau sudah cukup paham dan sudah cukup jelas, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 halaman 62, kalian diajak berolahraga. Olahraga apa coba? Ya, betul sekali. Olahraga berlari berpasangan. Nah, video olahraga berlari berpasangan, caranya bagaimana, penjelasannya bagaimana, sudah dijelaskan oleh Mr. Ilham. Nah, kalian bisa lihat lagi. Kalau kalian belum
teks tersebut ya teman-teman. Oke, kalau sudah, sekarang kita lihat penerapan sila pertama dan kedua Pancasila di sekolah. Di halaman 64 ya teman-teman. Ya. Sekarang Miss punya contoh di sini. Contoh pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Yang pertama, mempersilakan teman yang akan beribadah ya teman-teman. Jadi kalian tidak boleh melarang teman kalian kalau teman kalian ingin beribadah. Yang kedua, berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Nah, itu biasa kita lakukan ya kalau di sekolah. Dan yang ketiga, mau bermain dengan semua teman meskipun berbeda agama. Lanjut ya teman-teman. Sekarang kita lihat contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Kalian lihat di sini. Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru. Dan yang kedua, menolong teman yang mengalami kesulitan. Jadi kalian kalau melihat teman kalian mengalami kesulitan, terutama saat di sekolah, kalian harus menolongnya ya. Jangan kalian acuh sama teman kalian dan kalian juga tidak berkata sopan sama guru kalian. Itu tidak boleh, betul teman-teman. Sekarang lanjut ya. Yang ketiga, meminjamkan alat tulis kepada teman. Jika teman kalian tidak membawa alat tulis dan teman kalian bilang sama kalian untuk pinjam alat tulis kalian berarti tidak boleh pelit. Jadi kalian harus meminjamkan alat tulis kepada teman kalian jika teman kalian ingin pinjam dengan kalian. Lanjut yang keempat, kalian melerai teman yang sedang bertengkar. Jadi kalian kalau melihat teman kalian, wah kayaknya dia mau bertengkar deh sama dia gitu. Jadi kalian langsung melerainya sebelum pertengkaran itu terjadi. Oke teman-teman, sampai sini semuanya sudah paham? Sudah mengerti dan sudah jelas? Good. Kalau sudah paham dan sudah mengerti, kalian semoga saja pembelajaran ini bermanfaat ya. Dan sekarang Miss juga meminta kalian untuk mengerjakan latihan soal halaman 61 dan latihan soal halaman 65 ya. Di halaman 61 itu latihan soalnya nomor 1 sampai nomor 3. Di halaman 65 sama nomor 1 sampai nomor 3 juga. Nah, selamat mengerjakan teman-teman. Tetap semangat belajar dari rumah. Semoga semua pembelajaran ini kalian bisa mengerti dan jelas serta bermanfaat. Terima kasih. Alhamdulillah, pembelajaran tadi sudah selesai ya teman-teman. Nah, jangan lupa untuk di rumah belajar terus dan dibaca ya bukunya. Nah, sekarang Miss mau tanya sama kalian. Hari ini tadi kalian menonton video apa saja teman-teman? Ya, video tentang hidup rukun di sekolah. Hidup rukun bersama teman-teman di sekolah, hidup rukun bersama guru di sekolah. Bagaimana cara kita melakukan pengamalan sila pertama dan sila kedua di sekolahan. Dan bagaimana cara menghitung bilangan ratusan dalam bentuk cara panjang maupun cara pendek. Dan cara bersusun dengan kubus, kalian menghitung dengan balok-balok kubus tersebut. Nah, lalu kita juga belajar tentang bagaimana cara mewarnai gambar imajinatif. Tadi menggunakan apa aja untuk mewarnai? Ya, betul sekali, menggunakan pensil warna, menggunakan krayon, dan menggunakan spidol. Nah, oke teman-teman, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya untuk kalian semua. Dan tetap semangat teman-teman. Wassalamualaikum.